Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamsa, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Di video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Koneksi Antar Materi. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan beberapa pemahaman bahwa guru sebagai pamong, di mana guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing murid-muridnya dalam mengembangkan karakter dan potensi mereka. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, artinya pendidikan itu menyesuaikan fitrah dan potensi dasar manusia atau kodrat alam dengan tuntutan dan kebutuhan zaman atau kodrat zaman. Kemudian pendidikan menumbuhkan budi pekerti luhur. Dalam hal ini, pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter anak-anak menjadi pribadi yang bermoral dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan ini menekankan pada pengembangan nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur seperti jujur, adil, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lain adalah konsep berhamba pada anak, yaitu konsep yang menghargai kodrat anak dan mengutamakan kepentingan belajar anak. Pemikiran yang lain adalah tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan landasan filosofis pendidikan di Indonesia yang berpusat pada anak. Trilogi ini terdiri dari Ingarsa Su Tulodo, artinya di depan menjadi teladan, Ingmadya Mangun Karsa, yang artinya di tengah membangun kemauan, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Kemudian pendidik terbuka terhadap perubahan, artinya mengikuti perkembangan zaman dan selektif, di mana seorang pendidik yang terbuka terhadap perubahan harus siap menerima hal baru, adaptasi terhadap kebutuhan siswa, memanfaatkan teknologi, mampu menyaring informasi, dan metode-metode untuk menjaga nilai-nilai yang positif. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya juga menganggap bahwa tingkat keberhasilan murid itu hanya dilihat dari ketercapaian KKM. Selain itu, karena dihadapkan dengan materi yang padat, hingga saya berpikir bahwa ketercapaian materi lebih utama dari pemahaman murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya memahami bahwa murid merupakan subjek pembelajaran yang memiliki kebiasaan berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Kita sebagai guru merupakan fasilitator pembelajaran yang mendampingi dan membimbing murid. Untuk itu, guru harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tepat dalam menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, dan harus memilih metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Pembelajaran harus menyeluruh, bukan berfokus pada kognitif saja.
Hal lain yang saya pahami adalah guru menjadi teladan dan memberi contoh, memberi motivasi, serta memberi dorongan moral kepada murid. Lalu, guru harus mengenali karakteristik murid. Dan guru harus memiliki kesabaran dan keikhlasan. Misalnya, tidak banyak mengeluh ketika ada murid yang tidak mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan konsep memerdekakan murid untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, kreatif, berpikir analisis, berkolaborasi, komunikasi, serta etika dan akuntabel. Selanjutnya yang ketiga adalah mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Lalu yang terakhir, menjadi penuntun dan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.